Halo semuanya, selamat datang di Smart Renov. Kak Syed di sini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya, buat sharing-sharing bareng teman-teman. Tapi hari ini Kak Syed nggak sendirian, mau ajak temen aku nih. Beliau ini salah satu orang yang bergelut di dunia perencanaan desain, konstruksi hunian atau rumah tinggal. Nah, daripada penasaran, kita langsung panggilin aja ke teman aku, Kak Raffi. Halo Kak She. Halo, gimana Kak? Halo. Baik Kak She, makasih banyak udah undang aku kesini ya hari ini. Iya, kita Iya. juga seneng banget nih bisa undang Kak Ah, Rafif ke sini ya. ah. Oke, Kak Rafif, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Kita langsung tanya-tanya aja nih ya sama Kak Rafif karena udah penasaran banget nih ya. Kak Boleh. Rafif, Iya, gimana Kak Kak Rafif She? ini Gen Z nggak sih? Iya, aku termasuk Gen Z kali ya. Wah, harusnya kita sefrekuensi ya guys, karena Iya, kita Gen Z. boleh. Oke. Kak Rafif, aku kepo banget nih ya. Aku kan orang awam ya. Ada tips nggak sih buat milih kontraktor atau arsitek buat bangun rumah pertama kali gitu? Atau mau renovasi pertama kali gitu? Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang kali ya, karena Iya kan bener. pasti rumah itu kan lama gitu ya. Kita nggak tinggal itu dalam 1 2 tahun aja, tapi kan bisa 5 tahun atau bahkan sampai kita mati pun ya kita di rumah tersebut gitu ya. Jadi pasti tetap harus diperhitungkan dan dicari tim gitu ya untuk mewujudkan rumah kita pertama kali itu gitu. Ya mungkin tadi Kasih sempat nanya apa ya arsitek atau kontraktor gitu ya. Mungkin pertama pasti legalitas ya. Jadi harus di cross check dulu entah arsiteknya gitu ya atau misalnya kontraktornya apakah dia berbadan hukum gitu kan, kantornya jelas, kemudian juga wujud fisiknya ya entah kantornya atau misalkan orangnya ya kita harus telah itu sih yang pertama itu Oh iya, gitu. jadi kita nggak bisa sembarangan ya, kita riset dulu nih ya, arsiteknya Benar. beneran real nggak nih, ada kantornya nggak nih gitu. Benar. Tapi kalau kalau misalkan perorangan gitu, arsiteknya, itu kira-kira gimana tuh Kak Raffi? Oke, itu yang saya ketahui. Jadi memang nanti dia pastinya harus lulusan ya dari arsitektur, kemudian juga nanti ada namanya lisensi ya, lisensi arsitek gitu. Jadi kalau Oh misalkan oke. secara resmi memang dia harus berlisensi sih kalau arsitek seperti itu. Oke, secara resmi harus berlisensi ya kayak gitu Mm. teman-teman. Kira-kira ada lagi nggak Kak Raffi selain itu? Oke, selain tadi ya berbadan hukum, mungkin kita lihat dari portofolio juga ya. Portofolio Portofolio. juga dia pernah membangun apa aja dan juga hasilnya gimana gitu. Apakah bagus sesuai dengan yang direncanakan gitu atau banyak perbedaan gitu ya. Itu bisa jadi pertimbangan juga Oke. sebenarnya. Iya benar-benar. Gitu. Kalau portofolio tuh udah pasti asli apa bisa dipalsuin nggak sih Kak Raffi? Bisa dipalsuin pastinya ya. Jadi bisa aja ngeklaim ya, saling klaim antara hasil karya orang pasti bisa gitu. Cuman Wah. sebisa mungkin ya kita amanin lah portofolio pribadi. Misalkan yang bangun siapa ya itu harus disesuaikan lah dengan yang membangun gitu. Oke benar. Berarti aku juga nggak langsung nemu, langsung klik satu nih. Pasti kita riset dulu ya beberapa kayak gitu ya Kak Rafif. Iya, pasti harus di riset sih karena kan ada plus minus ya dari masing-masing tim gitu. Iya benar-benar. Oke Kak Rafif, kita lanjut nih. Oke Kak Rafif, apa sih peran arsitek atau kontraktor dalam sebuah proyek nih? Kenapa nggak tukang aja gitu? Kenapa harus butuh arsitek? Oke, jadi arsitek kan sudah di bidangnya ya, sudah kemampuan, keahlian di bidangnya dan dia memang tugasnya membantu mewujudkan apa yang direncanakan oleh orang tersebut ya. Misalkan Kak Syed sebagai kliennya punya mimpi, pengen seperti apa yang nggak terbayangkan gitu ya. Ya dia bisa tuangkan dalam bentuk visualisasi dan juga rencana desainnya seperti itu. Kalau misalkan tukang kan dia mungkin hanya menerima eh, perintah ya, dibikin A jadinya seperti A dan seterusnya yang mungkin akan beda nanti penafsiran dari keinginan kasih atau klien tersebut kayak gitu. Oh oke bener ya. Jadi tukang tuh harus ada yang ngatur juga ya. Nah dari Benar. arsitek itu. Dan juga arsitek itu nggak hanya berperan dalam mendesain aja kayak, jadi memang biasanya dia juga ikut andil dalam di lapangan juga. Jadi kalau misalkan nanti ada hal-hal yang teknis gitu ya di luar kemampuan dari si tukang tersebut, ya biasanya bisa memberikan rekomendasi atau dalam merencanakan ide tersebut gitu sih Kak Syed. Oh gitu ya Kak Rafif. Oke thank you banget Kak Rafif ya.
Oh iya, kita lanjut lagi nih Kak Rafif. Kapan sih kita harus mulai konsultasi bareng arsitek gitu ya? Banyak orang yang udah nyiapin gambarnya, tapi ternyata nggak sesuai gitu. Ternyata Oke. nggak seharusnya kayak gitu kalau dari arsitek gitu. Oke, ya pastinya harus jauh-jauh hari ya, karena kan namanya kita merencanakan itu butuh waktu biasanya ya dari tim arsitek gitu kan, atau mungkin di biro-biro firma-firma gitu ya. Butuh waktu dan seharusnya memang jauh-jauh hari sebelum rumah itu akan dibangun atau direnovasi. Jadi kalau misalkan kasih udah ada gambaran dari desainnya ataupun dari ruangannya dan juga anggarannya, boleh aja kasih misalkan hubungilah firma tertentu untuk konsultasi langsung di situ. Oh gitu ya Kak Rafif ya. Berarti tapi bisa kan kita kalau ngubungin langsung ke perorangan gitu kan, biasanya ada arsitek yang udah nge-branding dirinya sendiri nih di Instagram, kita langsung kontak itu bisa kan ya? Pasti bisa banget sih, ya pasti kan juga setiap orang atau biro arsitek kan punya value masing-masing ya. Entah dia brandingnya perorangan atau dia punya brand sendiri, ya itu silahkan dari kasih atau teman-teman klien yang mau hubungi silahkan boleh. Oke, jadi teman-teman boleh banget nih kalau mau kepoin Kak Raffi, boleh ya di Instagram langsung juga boleh ya teman-teman. Oke Kak Raffi, aku mau tanya juga nih, apa sih bedanya arsitek sama kontraktor ya? Oke, arsitek biasanya kan dia tim yang merancang ya, merencanakan perencanaan gitu ya dari awal, baik dari segi kebutuhan layoutnya gitu ya atau denahnya, sampai Iya. nanti ke spesifikasi yang dipakai, membantu juga dalam perencanaan anggaran juga, sampai bahkan ke detail-detail teknis gitu ya, misalkan pembuatan detail apa nih, misalkan pagar gitu ya atau detail-detail lainnya, itu tetap dibuat gitu untuk memudahkan tim pelaksananya itu. Nah, kalau kontraktor itu baru dia adalah tim yang biasanya melaksanakan pekerjaan konstruksinya gitu. Jadi nanti Ah, setelah ada desain ataupun ada rencana dari si arsiteknya, nanti tim kontraktor yang akan membangun dari desain tersebut oh I gitu. see. Berarti mereka juga akan saling support ya, si arsitek sama kontraktor itu saling bantu Betul, ya? jadi sebaiknya emang harus saling support. Misalkan ada tim kontraktor yang kurang paham gimana cara buatnya, ya harus bisa dikonsultasikan bareng sama si arsitek gitu. Atau sebaliknya, misalkan ada hal-hal dari segi desain yang nggak bisa di realisasikan gitu ya ke dalam segi asli, ya itu harus dikomunikasikan dengan tim kontraktornya gitu Kak Cie, kurang lebih. Oke, wah jelas banget nih, insightful banget ya topik kita hari ini ya. Oke. Jadi kita itu harus riset dulu buat milih kontraktor atau arsitek, terus Oke. juga kita harus rencanain dari jauh-jauh hari nih buat konsultasi ya, jangan tiba-tiba gitu. Terus juga kita tuh tukang doang tuh sebenarnya nggak cukup loh guys. Kalau kalian mau desainnya sempurna sesuai kebutuhan kalian, kita juga butuh arsitek. Bener kan ya Kak Rafif ya? Iya, kurang lebih seperti itu Kak Cie. Oke, kalau gitu thank you banget ya Kak Rafif buat topiknya hari Oke. ini, sharing-sharingnya, thank you banget. Ya, makasih banyak juga Kasih udah ajak aku ke sini buat sharing sedikit ya, gitu Iya, ya. seneng banget dong. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan soal desain atau renovasi, boleh drop di kolom komentar, nanti kita bisa jawab di episode selanjutnya. Mau bareng Kak Rafif lagi boleh? Boleh, Dong. boleh banget. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Smart Renov, ruang bahagia untuk semua.